Belakangan ini kata inovasi jadi pembahasan sehari-hari ya. Banyak organisasi menginginkan dirinya untuk bisa menjadi organisasi yang inovatif. Banyak leader mengatakan bahwa kita harus lebih inovatif, harus banyak terobosan-terobosan yang signifikan, terutama di masa-masa pandemi ini ketika banyak bisnis yang memang kehilangan pasar, kehilangan pelanggan gitu ya. Sehingga mereka berharap ya ada sesuatu yang sangat signifikan bisa mengubah bisnis mereka. Nah, ini tentu hal yang sangat baik ya karena memang dorongan berinovasi kadang-kadang didorong oleh keterbatasan atau keterpurukan ya. Tapi di sisi lain sebenarnya ada satu konsekuensi dari inovasi. Sesuatu yang jarang dibahas dan saya amati bahkan memang nggak dibahas sama sekali ya, bahwa inovasi itu sebenarnya butuh visi. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Teddy. Kenapa saya bilang bahwa inovasi butuh visi? Jadi ada satu video menarik ya, satu kali Simon Sinek atau Simon Sinek lah, saya nggak tahu bacanya gimana. Itu pernah membahas ya bahwa ada paradoks nih ya di kalangan organisasi yang menginginkan terjadinya inovasi, tetapi tujuannya adalah mengefisiensikan biaya. Nah, dia bilang bahwa ide ini kelihatannya masuk akal tapi sebenarnya nggak masuk akal karena sebenarnya di mana-mana inovasi selalu costly. Kenyataan demikian. Kalaupun ada inovasi yang akhirnya ya seolah-olah itu memangkas banyak biaya, itu terjadi setelah inovasi itu matang sebenarnya. Pada awal inovasi itu dibuat sebenarnya banyak biaya yang diperlukan. Kita sering misalnya mengutipkan ya ceritanya Thomas Alva Edison yang pada saat dia menemukan lampu di percobaan yang katanya sekitar 10.000 gitu, lalu disebut-sebut orang bahwa wah berarti Anda gagal 9.000 kali ya. Lalu beliau mengatakan bahwa ya enggak gitu, saya itu menemukan 9.000-an cara untuk tidak menemukan lampu lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita bayangkan ya 9.000 sekian percobaan itu sebenarnya kosnya kan tentu sangat besar sekali ya. Jauh sebelum ketemu lampu yang bisa bekerja itu investasinya luar biasa gitu. Dan memang kalau kita nonton kisah-kisahnya ya banyak kontroversi ya bahwa yang dilakukan itu kira-kira layak dilanjutkan nggak sih. Nah seperti itu kira-kira ya. Nah tapi kemudian saya mulai merenungkan ya, bener nggak sih inovasi itu sebenarnya bisa terjadi seketika gitu, atau oke nggak sih organisasi berharap bahwa wah kita lagi terpuruk nih, yuk kita berinovasi, lalu berharap bahwa dalam 1-2 tahun muncul hasil yang sangat signifikan. Nah saya kok curiga, kalaupun bisa maka ada konsekuensinya, dan konsekuensinya ini seringkali nggak mudah juga. Jadi kalau kita perhatikan ya, hal-hal yang kita anggap sebagai inovatif di masa sekarang ya, anggaplah kita sebut aja merek yang sudah terkenal ya. Misalnya kita sebut aja di Indonesia misalnya Gojek ya. Kalau kita tanya sama banyak orang, saya yakin salah satu perusahaan yang dianggap inovatif adalah Gojek. Tapi pertanyaannya adalah di tahun keberapa Gojek itu bisa menunjukkan bahwa cara yang mereka temukan itu inovatif? Sepertinya tidak cepat ya. Pada waktu Gojek pertama kali berdiri, saya ingat awal-awal istri saya tuh yang waktu itu menemukan ya bahwa ada layanan yang namanya Gojek, itu masih sangat manual ya, pakai nelpon dulu, kemudian mesen gitu, lalu kemudian ditelepon balik ya, muncul harganya, lalu kemudian oke, confirm, baru datang. Jadi jauh sebelum handphone itu bisa dimiliki oleh banyak orang, jauh sebelum aplikasinya se-strong sekarang, itu prosesnya sangat manual di masa itu. Nah, beberapa tahun kemudian baru kita mengenal, oh ada aplikasi ya, namanya Gojek yang bisa kita download di handphone kita dan kita bisa pakai dengan sangat mudah. Kalau kita bandingkan lagi ya, mungkin Gojek agak signifikan ketika mulai masuk ke GoFood sama GoSend ya, yang ngirimin barang sama kemudian pesan makanan ya. Dan masa pandemi ini saya pikir jasa dia pengiriman ya, barang, GoSend gitu sama makanan itu jadi backbone juga ya, karena si Gojeknya barangkali agak menurun. Saya nggak tahu sih datanya seperti apa, tapi kurang lebih perkiraannya begitulah. Nah, artinya kita bisa membayangkan bahwa proses Gojek menjadi perusahaan yang inovatif yang kita lihat sekarang itu tidak cepat. Ya, dan awal-awal tentu saja saya yakin itu belum untung ya. Kita kan sering banyak menonton atau membaca ulasan bahwa startup itu memang
tanda kutip ya, bakar duit dulu di awal cukup lama dan cukup banyak gitu kan, sampai satu titik kemudian mereka punya market yang luar biasa dan mulai bisa ambil untung dari situ. Nah, artinya pada masa awal-awal inovasi itu dirintis sampai akhirnya betul-betul bisa signifikan berdampak dipakai oleh masyarakat, oleh pelanggan, itu artinya ada visi yang luar biasa, ada sebuah pandangan ke depan yang sangat jauh, dan itu didasari oleh sebuah keyakinan gitu. Modalnya keyakinan gitu. Ya betul, ada perkiraan-perkiraan, ada hitung-hitungan, tetapi sampai sekian tahun belum kelihatan hasilnya itu kan butuh keyakinan gitu. Nah, ini kan yang menarik gitu kan. Nggak mungkin berarti yang namanya inovasi itu akhirnya jadi ya, berdampak signifikan tanpa adanya visi tadi, keyakinan tadi. Nah, sementara itu saya justru mendapati bahwa obrolan soal visi itu yang masih cukup jarang di banyak organisasi yang pengen berinovasi. Ini saya nggak bicara organisasi seperti startup yang memang ya karena nggak punya apa-apa ya, merintis dari nol, tentu saja punya visi ya kan? Tetapi saya bicara organisasi yang sudah matang, masih hidup, tapi lagi struggle atau lagi ya berusaha untuk dioyak-oyak entah sama komisarisnya, entah sama pemegang sahamnya gitu ya, untuk berinovasi. Banyak yang diobrolin itu bukan soal visi, tapi soal sesuatu yang lebih real dari visi yang namanya target. Target itu ya sesuatu yang lebih jangka pendek, lebih real. Sebenarnya dalam konteks inovasi dia adalah perwujudan dari visi, ya small step dari visi. Jadi ketika saya mengatakan bahwa inovasi butuh visi, bukan berarti isinya ngimpi terus, bukan. Ya kan, ya, seperti contoh Gojek tadi, kalau saya lihat sudah ada pandangan bahwa someday ya ini sudah mulai bergerak ya, smartphone itu akan bisa dimiliki oleh banyak orang secara affordable, termasuk oleh driver Gojeknya, sehingga akan ada market yang luar biasa. Tapi ya pada saat belum nyampe ke sana, apa yang bisa dilakukan ya? Apa small step-nya? Apa action terdekatnya? Dalam bahasa mungkin teman-teman yang di startup bilang apa, MVP-nya, minimum viable product-nya. Jadi target tentu saja penting ya untuk membuat sesuatu bisa work gitu ya, bisa dibuat, bisa jadi sesuatu dulu, kemudian bangun lompatan-lompatan kecil dari sana. Tapi target-target itu adalah target yang didrive oleh visi. Nah, problemnya ada di situ. Organisasi yang sudah kadung matang itu sudah punya banyak target, sudah punya banyak karyawan yang harus dihidupi, sudah punya banyak shareholder yang harus dipuaskan, akhirnya nggak sempat mikirin visi, kecuali disempatkan, kecuali dicari momentumnya, kecuali memang membuka pikirannya, belajar, meminta masukan ya, meminta masukan dengan rendah hati begitu ya. Bahkan pada saat meminta masukan, belajar itu menahan dulu pikirannya, memorinya tentang kesuksesan di masa lalu, ditahan, betul-betul ditahan, supaya hal-hal baru cukup signifikan bisa masuk, karena isi pikirannya udah banyak, memori masa lalu, pengalamannya udah banyak. Itu yang seringkali menghalangi orang untuk memiliki visi. Beda dengan startup yang nol ya, tidak ada track record apapun, ya dibangunnya pakai visi. Nah, yang problemnya adalah kalau sudah banyak track record, sudah ada kejayaan masa lalu, ini kan perlu ditahan supaya kemudian ide-ide baru bisa masuk, ide-ide yang sangat signifikan. Menarik kalau kita baca beberapa buku belakangan ini, saya lagi mempelajari, ini belum tuntas betul ya. Salah satu buku judulnya Bank 4.0, ini buku yang menurut saya sangat baik sekali ya. Membayangkan, mengandaikan kondisi perbankan, industri perbankan di tahun 2040 atau 50 begitu, yang sebenarnya arah-arahnya sudah kelihatan dari sekarang ya. Nah, buku itu dibuka dengan sebuah kisah tentang bahwa industri perbankan itu sekarang terdisrupsi oleh perusahaan teknologi ya. Jadi ya kalau di Indonesia menarik ya, banyak bank-bank yang kokoh, banyak bank-bank yang kuat, tetapi nilai transaksi peredarannya itu kalah jauh dibandingkan misalnya GoPay ya kan. Saya nggak tahu dengan yang OVO atau Dana yang lainnya, tapi GoPay yang cukup signifikan lah misalnya, itu kalah jauh ya, transaksi di GoPay itu kalah jauh dibandingkan transaksi saya misalnya pengguna salah satu bank, beli apa namanya, pembelian saya, transfer saya itu jauh lebih sedikit lah dibandingkan transaksi di GoPay secara keseluruhan. Jadi ini ada banyak bank, lalu
industri teknologi fintech ini tiba-tiba melampaui mereka semua. Dan ini bukan hanya di industri ini ya, perbankan saya lihat ya, kalau di Indonesia misalnya taksi ya, Bluebird misalnya, mungkin dulu seolah-olah hanya melihat pesaingnya itu teman-temannya sendiri lah ya, Express, Gamya kalau di Jakarta. Tetapi yang menariknya adalah si Bluebird ini ternyata dengan kekuatan dan kebesarannya itu terlampaui seluruh industri taksi, barangkali terlampaui dengan taksi online. Taksi online ini tiba-tiba menjadi satu industri yang sangat besar gitu ya. Yang menariknya mereka nggak punya beban aset misalnya seperti itu. Nah, banyak organisasi yang tadi saya sebutkan yang pengen berinovasi kan berkacanya pada perusahaan seperti ini. Ya, berkacanya pada Gojek, berkacanya pada GoPay. Sesuatu yang melampaui dari seluruh volume industri itu. Problemnya adalah bagaimana mungkin kita menemukan ide yang kayak gitu sementara kita masih sangat terkungkung atau senang dengan masa lalu gitu. Dan saat ini kenyataannya kita masih hidup di masa lalu itu. Kita masih mengeksploit apa yang ada di depan mata kita supaya survive. Nah, ini yang menantangnya gitu ya. Nah, maka dari itu menurut saya sebelum bicara driving innovation ya, sebelum kita mendorong inovasi dengan berbagai istilah, dengan berbagai jargon yang macam-macam, mungkin latihan small step pertamanya adalah berlatih untuk berpikir, berlatih untuk membayangkan, berlatih untuk berimajinasi, berlatih untuk memiliki visi. Karena visi inilah yang nanti menjadi energi untuk inovasi. Tanpa visi, maka segala usaha yang kita lakukan itu akan kelihatan tidak bernilai, karena angkanya nggak akan langsung muncul. Jadi misalnya nih kita nggak punya visi ya, nggak punya masa depan, terus kita memulai sebuah inisiatif kecil, itu kan pasti entah rugi dulu, entah gagal dulu, lalu kita mulai membandingkan, daripada bikin ini mending ngerjain yang di depan mata aja. Nah, yang di depan mata ini kan namanya sudah dari kemarin dirintis, at least ada uangnya, ada numbersnya, ada revenue-nya. Akhirnya yang baru ini pasti selalu kalah, yang explore ini selalu kalah gitu. Jadi kalau kita pakai framework ya ambidextrous organization ya, ada exploit, ada explore ya. Exploit itu ya tetap mengimprove apa yang sudah menjadi core capability kita sekarang ya, sementara explore itu kita mulai mencoba hal-hal baru. Ini sebenarnya dual mode of thinking ya. Jadi pola berpikir yang sama sekali berbeda, nggak bisa dicampur ya. Pada saat kita bicara exploit memang kita harus efisien misalnya gitu ya, tapi pas kita bicara ekspor nggak mungkin efisien, karena segala sesuatu yang baru dimulai itu nggak mungkin efisien, nggak ada yang efisien, segala sesuatu pasti kelihatannya boros gitu. Nah, tetapi apa yang membuat kita terus berjalan adalah visi gitu. Jadi kalau kita nggak punya visi, nggak mencoba untuk menghayati, meyakini visi itu, nggak membangun argumentasi atas visi itu, ya kemungkinan segala inisiatif inovasi itu akan berjalan di tempat, bahkan hilang sama sekali, akhirnya balik ke exploit, sampai momen tiba-tiba hal yang existing itu tergerus dan lama-lama kita kehilangan pasar gitu. Nah, jadi ini sekedar pemikiran dan kemudian saran ya kepada siapapun yang saat ini masih hidup di industrinya dan ingin memulai inisiatif inovasi. Ya oke, kita belajar berbagai metodologi berinovasi, tapi sepertinya langkah awalnya adalah kita berlatih untuk memiliki dan membangun visi. Dan visi itu bukan target, bukan sesuatu yang 6 bulan, 3 bulan, setahun, bukan. Visi itu sesuatu yang lebih panjang dari itu, nanti baru dieksekusi dengan sesuatu yang dekat. Ya, tetapi yang dekat itu yakinlah kemungkinan rugi, gagal, ya trial error. Nah, apa yang membuat kita terus melakukannya dan improving? Ya visi yang sudah kita hidupi tadi itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.